بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أحمده سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا وأسوتنا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu, dan kita hari ini masih berada di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah itu sendiri merupakan salah satu 4 bulan yang mulia, arba'atun hurum, yang dimana Imam Ibn Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa pahala dan dosa itu bobotnya bisa bertambah tergantung dari 4 hal. Pahala dan dosa bobotnya bisa bertambah tergantung dari 4 hal. Yang pertama tergantung dari waktu, yang kedua tergantung dari tempat, yang ketiga tergantung dari pelaku, dan yang keempat tergantung dari jenis amal. Tergantung dari waktu, maka amal saleh yang dikerjakan pada bulan-bulan yang mulia ini bobotnya lebih besar di sisi Allah daripada amal saleh yang dikerjakan di bulan-bulan lain. Begitu pula dosa. Dosa yang dikerjakan pada bulan-bulan yang mulia ini bobotnya di sisi Allah juga lebih besar. Maka kita pastikan kita pada bulan-bulan yang mulia ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi Rajab, kita pastikan kita berupaya semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, tergantung dengan tempat salat subuh di masjid ini dengan salat subuh di Masjidil Haram berbeda apa sama, Pak? Berbeda. Walaupun sama-sama salat subuh, rakaatnya sama, bacaannya sama, tapi nilainya berbeda. Di Masjid Nabawi juga berbeda, di Masjidil Aqsa juga berbeda. Tergantung dengan pelaku, orang yang mengerjakan perintah Allah, orang yang mengerjakan salat contohnya, dalam keadaan dia mengetahui fikihnya, mengetahui hukumnya terlebih dahulu, lalu mengetahui detail fikihnya, dari mulai mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Lalu dia juga bisa merenungi dan meresapi, memaknai apa yang dia baca, nilainya lebih besar dibanding orang yang sholatnya hanya ikut-ikutan. Orang yang sholatnya tidak mengetahui fikihnya secara detail. Orang yang sholatnya tidak bisa memaknai apa yang dia baca, tidak bisa merenungi apa yang ia baca. Walaupun mungkin secara fikih sama-sama sah, tapi yang pertama bobotnya lebih besar di sisi Allah. Ini menjadi motivasi agar kita selalu belajar, agar setiap ibadah yang kita kerjakan itu memiliki bobot yang besar di sisi Allah. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang mengerjakan ibadah itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi benar-benar mengilmuinya. Lalu yang terakhir tergantung dari jenis amal. Tentunya yang wajib bobotnya lebih besar daripada yang sunnah. Mengerjakan yang haram dosanya lebih besar daripada mengerjakan yang makruh. Yang makruh mungkin juga tidak ada dosanya.
Hadirin yang dimuliakan Allah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini ya adalah hari-hari yang terbaik untuk kita mengerjakan amal saleh. Bahkan amal saleh yang dikerjakan di dalamnya lebih baik daripada berjihad fi sabilillah. Kita ini sekarang sedang belajar sirah, Pak. Belajar bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya berjihad. Dan tentunya mereka mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Ya, kita yang tidak punya kesempatan untuk berjihad di Indonesia ini, ya, dalam artian berjihad dengan fisik, mengangkat senjata, maka sejatinya kita masih bisa mendulang pahala seperti pahala jihad, yaitu dengan mengerjakan amal saleh di 10 hari terbaik ini. Para ulama menjelaskan bahwa 10 siang dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih afdal daripada siang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau malamnya tentunya 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih afdal karena ada Lailatul Qadar di dalamnya. Tapi siangnya lebih afdal. Ya, makanya kalau kita menyambut 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan semangat untuk beribadah, harusnya paling tidak kita juga punya semangat yang sama ya ketika kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, ada ibadah-ibadah agung, di antaranya adalah puasa Arafah, yang kata Rasulullah, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Ya, aku berharap kepada Allah, ya, puasa Arafah itu menghapus 1 tahun dosa sebelumnya, yaitu sebelum hari Arafah, dan 1 tahun setelah hari Arafah. Jadi dosa 2 tahun, Pak. Ini tentunya keutamaan yang sangat luar biasa yang jangan sampai kita meninggalkannya. Puasa Arafah hari apa, Pak? Selasa, ya. Nah, insya Allah kita niatkan dari sekarang, Selasa kita puasa. Syukur-syukur kalau ada yang dari awal Dzulhijjah sudah puasa. Tapi kalau tidak, paling tidak tanggal 9-nya, yaitu ketika hari Arafah. Kata Imam An-Nawawi, yang dihapus adalah dosa kecil. Yang dihapus adalah dosa kecil. Tapi kalau orang tidak punya dosa kecil, ada orang nggak punya dosa kecil, Pak? Nggak ada. Semua orang pasti punya dosa kecil, tapi bisa jadi sudah terhapus dengan amalan harian. Ya, karena amalan harian seperti sholat menghapus dosa, wudhu menghapus dosa, berjalan ke masjid menghapus dosa, istighfar menghapus dosa, amal soleh itu sendiri juga menghapus dosa. Sehingga mungkin ada orang yang dosa-dosa kecilnya sudah terhapus dengan amalan hariannya, sehingga dia tidak punya dosa kecil lagi. Maka kata Imam An-Nawawi, puasa Arafah itu akan mengurangi bobot dosa besar. Kalau orang tidak punya dosa besar juga, karena sudah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka puasa Arafah akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita pada pagi hari ini akan membahas salah satu perang yang sangat agung, yaitu perang Hunain. Yang dimana perang Hunain ini terjadi pada bulan Syawal tahun 8 Hijrah. Tidak lama setelah Fathu Makkah. Karena Fathu Makkah terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Dan setelah terjadinya Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di Makkah kurang lebih 19 hari. Ya, setelah itu terjadilah perang Hunain. Yang dimana perang Hunain ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat At-Taubah. Itu pada ayat ke-25, 26 dan 27. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 25, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunain. Sungguh Allah telah memberikan kepada kalian pertolongan di banyak tempat. Ya, karena memang dalam peperangan-peperangan kaum muslimin seringkali pasukan kaum muslimin ini kalah dari segi jumlah dan juga bekal dan persiapan dan persenjataan. Sehingga Allah lah yang menolong mereka dengan Allah mengikut sertakan para malaikatnya, tentara-tentara yang tidak terlihat. Ya, wa yauma Hunain, dan Allah telah menolong kalian pada hari Hunain. Karena kalau kita baca nanti dan kita pelajari bahwa awalnya kaum muslimin itu kalah kocar-kacir, tercerai-berai pada perang Hunain. Kenapa bisa demikian? Al-Quran menyebutkan satu sebab. إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Ya, karena
jumlah kalian yang banyak itu telah membuat kalian ujub. Falam tughni ankum, ternyata jumlah yang banyak itu sama sekali tidak bermanfaat. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Lalu bumi yang luas itu terasa sempit bagi kalian, lalu kalian berpaling, mudbirin, dan lari. Nanti kita akan bacakan hikmah dan pelajaran dari ayat 3 ayat yang berbicara tentang perang Hunain. Ayat berikutnya 26, "Tsumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin." Lalu Allah turunkan sakinahnya kepada rasulnya dan kepada kaum mukminin. Wa anzala junudan lam tarauha, dan Allah menurunkan bala tentara yang tidak kalian lihat dengan mata kalian. Wa adzabal ladzina kafaru, dan Allah mengazab orang-orang yang kafir. Wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan itulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Ayat berikutnya ke-27, "Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha'." Setelah itu Allah mengampuni ya bagi siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha pemberi ampun lagi Maha pengasih atau Maha penyayang. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ya, ayat-ayat ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa jumlah yang banyak itu kalau membuat kita ujub maka tidak akan bermanfaat. Ya, jumlah yang banyak itu kalau membuat kita ujub maka tidak akan bermanfaat. Makanya Sayyid Qutb dalam tafsirnya ya memberikan perbedaan antara as-siqatu bin nafsi dengan al-ujub bin nafs. Percaya diri dengan ujub terhadap diri sendiri. Ini dua hal yang berbeda, Pak. Kalau percaya diri itu orientasinya adalah Allah. Kalau konteksnya perjuangan Islam. Kalau percaya diri, dia percaya dengan dirinya, dengan kemampuan yang dia miliki, dengan kemampuan yang dimiliki oleh umat Islam. Tujuannya, orientasinya adalah i'la kalimatillah. Itu namanya as-siqatu bin nafs, percaya diri. Tapi kalau ujub terhadap diri sendiri, maka orientasi adalah diri sendiri. Ini karena saya, ini karena upaya saya, ini karena kehebatan saya, ini karena jumlah kita yang besar, ini karena teknologi kita yang canggih, dan begitu seterusnya. Jadi ini dibanggakan adalah diri sendiri. Orientasinya adalah diri sendiri. Makanya Allah ingatkan di dalam ayat ini, "Idz a'jabatkum kathratukum." Jumlah kalian yang banyak pada saat itu membuat kalian ujub. Ternyata jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat sama sekali bagi kalian. Terbukti setelah itu kalian kabur, terbirit-birit, tercerai-berai. Ya, pelajaran yang sangat mahal ya yang diterima oleh kaum muslimin pada saat itu. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa perang Hunain ini bisa terjadi dan berapa jumlah pasukan muslimin pada saat itu? Perang Hunain ini terjadi karena ada beberapa kabilah, dua yang besar, yang lainnya kabilah-kabilah kecil yang mengikuti dua kabilah besar ini, yang tidak ya mengikuti jejaknya Quraisy untuk tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini, Pak, di Jazirah Arab itu Quraisy adalah kabilah yang paling istimewa dan paling ditakuti, paling dihargai, paling dihormati. Ketika Fathu Makkah, Quraisy itu ditaklukkan, maka kabilah yang lain itu ngikut Quraisy. Kalau Quraisy saja sudah ditaklukkan, udahlah kita ikut saja Quraisy. Kalau Quraisy sudah masuk Islam, sudah ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah kita juga ikut bersama Quraisy. Ya. Jadi kalau sudah dapat kepalanya, ekornya, ngikut. Gitu ya. Tapi ternyata tidak semua kabilah Arab itu menyerah dan pasrah. Adalah kabilah-kabilah yang masih merasa hebat dan kuat. Mereka mengatakan kalau Muhammad sudah mencoba Quraisy dan mereka berhasil menangani Quraisy, tapi mereka belum mencoba kita.
Ya, mereka belum mencoba kita. Muhammad belum mencoba kita. Siapa kabilah itu? Yang dua yang besar adalah kabilah Thaqif, yang tempat asal mereka adalah di Taif, dan kabilah Hawazin di Autas. Ya, dekat dengan Taif juga. Di salah satu lembah yang ada di sana. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan ada kabilah-kabilah kecil lainnya seperti Bani Sa'ad bin Bakar. Bani Sa'ad ini adalah perkampungan di mana Rasulullah waktu kecil pernah dirawat di sana, Pak, oleh Halimah As-Sa'diyah. Makanya As-Sa'diyah, itu kabilah dia As-Sa'diyah, Sa'ad bin Bakar nama kabilahnya. Ya. Dan juga dari Bani Hilal dan juga dari Bani Amr, tapi jumlah mereka tidak banyak, sedikit. Ya, berapa jumlah? Maksudnya jumlah mereka tidak banyak itu kabilah-kabilah kecil itu. Ya, jumlahnya tidak banyak. Yang besarnya dari Thaqif dan juga Hawazin. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, berapa jumlah pasukan kaum muslimin pada saat itu? Jumlahnya 12.000. Dan 12.000 adalah jumlah yang banyak, Pak, untuk ukuran saat itu. Bahkan itu adalah jumlah terbesar. Ya, jumlah terbesar sepanjang Rasulullah SAW dan kaum muslimin berperang. Dari semenjak mereka berhijrah ke Madinah, dan peperangan terjadi pertama kali pada tahun 2 Hijrah, yaitu perang Badar, dan perang-perang seterusnya tidak pernah pasukan kaum muslimin itu sampai 12.000. Ini pertama kalinya jumlahnya 12.000. Ya. Jadi jumlah yang besar, Pak. Tapi ternyata Allah sekali lagi tegaskan di dalam Al-Quran, ya, idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum. Tidak bermanfaat jumlah yang besar itu kalau diiringi dengan sifat ujub. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita detailkan lagi, ternyata dari 12.000 itu, ya, bukan berarti 12.000-12.000-nya ujub. Ya. Hanya sebagian kecil saja yang merasa ujub. Kalau kita lihat kan 10.000-nya itu dibawa oleh Rasulullah dari Madinah ke Mekah, Fathu Makkah. 2.000-nya lagi itu dari mana? 2.000-nya lagi adalah para tulaqa, para orang-orang yang dibebaskan oleh Rasulullah ketika Fathu Makkah. Rasulullah mengatakan apa? Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian bebas. Ya, tidak dihukum dan tidak disentuh oleh Rasulullah SAW. Jumlahnya kurang lebih 2.000. Itulah asal jumlah pasukan kaum muslimin 12.000. Nah, Rasulullah SAW ketika mendengar bahwa Thaqif dan Hawazin ini menyiapkan pasukan untuk menyerang Rasulullah di Mekah, ya, Rasulullah mendapatkan kabar dari mata-mata beliau, maka beliau ini, ya, segera untuk menghadang mereka, jangan sampai mereka itu masuk Mekah. Ya. Jadi Rasulullah segera memberangkatkan pasukan yang 12.000 itu untuk menghadang mereka, yang nanti pertempurannya akan terjadi di Hunain, sebuah lembah yang jaraknya kurang lebih mungkin 30 kilo dari Mekah ke arah timur, sejajar tuh dengan Mekah ke arah timur. Ada namanya lembah Hunain. Ya. Kenapa Rasulullah ingin menghadang mereka? Tidak Rasulullah biarkan orang-orang tersebut masuk ke Mekah dan menyerang kaum muslimin, karena di situ ada orang-orang yang baru masuk Islam. Orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy. Ya. Kalau, ya, mereka sampai masuk Mekah, takutnya orang-orang yang baru masuk Islam ini kembali berpihak kepada musuh. Karena menganggapnya ini satu kesempatan untuk menyerang kaum muslimin. Itu kan. Jadi mereka merasa, oh, kami mendapatkan bala bantuan. Karena belum lama mereka ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya, kalau sampai tadi Thaqif dan Hawazin masuk Mekah menyerang kaum muslimin, takutnya yang baru masuk Islam itu apa? Merasa mendapatkan bala bantuan, akhirnya mereka murtad lagi dan kembali menyerang kaum muslimin. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah tidak ingin itu terjadi. Ini juga menjadi bukti akan kecerdasan Rasulullah dan kematangan pertimbangan Rasulullah SAW. Maka beliau keluar menuju Hunain. Jumlahnya besar tadi, Pak, ya. Yang ujub itu sebenarnya bukan semuanya. Siapa yang ujub?
yang ujub hanya sebagian kecil saja. Ya. Hanya 2.000 orang itu yang baru masuk Islam. Yang belum mendapatkan tarbiyah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hitungannya masih hitung-hitungan manusiawi. Walaupun dari 2.000 itu juga tidak semua merasa ujub. Ya, tidak semua merasa ujub. Ada orang-orang yang walaupun baru masuk Islam, tapi ternyata keimanan begitu kuat seperti Ikrimah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal. Tapi ada di antara mereka yang ujub dengan mengatakan lan nughlabal yauma min qillah. Hari ini kita tidak akan dikalahkan karena jumlah yang sedikit. Ya, hal itu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah beliau langsung berubah. Wajah beliau langsung berubah. Ya. Kenapa? Karena ungkapan seperti ini menunjukkan ya ketidakbergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujub terhadap jumlah yang banyak. Lan nughlabal yauma min qillah. Hari ini kita tidak akan kalah karena jumlahnya sedikit. Seakan-akan Allah tidak berperan di situ. Maka wajah Rasulullah berubah. Hadirin yang dimuliakan Allah, singkat cerita berangkatlah mereka ke Hunain. Ya, dan pasukan Hawazin dan Thaqif itu dikumpulkan oleh seorang tokoh yang bernama Malik bin Auf An-Nasri. Yang dimana dia ini sebenarnya masih muda, usianya baru 30 tahun pada saat itu. Tapi bisa mengumpulkan pasukan yang begitu besar. Salah satu taktik yang dia ambil adalah dia perintahkan semua pasukan itu untuk membawa anaknya, harta bendanya, kuda-kudanya, onta-ontanya, himar-himarnya, keledai-keledainya. Apa tujuannya? Supaya mereka tidak punya alasan untuk berpaling dan kabur dari medan perang. Kalau mereka kabur, nanti anak istri mereka, ya kan, akan mati, ya, atau akan ditawan, ya, akan ditawan. Harta benda mereka akan ditawan, menjadi ghanimah. Maka pilihannya adalah, ya, di situ membersamai keluarga mereka. Ketika Rasulullah SAW dikabarkan, ya, bahwa mereka membawa semuanya, harta benda, anak, istri dan seterusnya, beliau tersenyum dan mengatakan, insya Allah akan menjadi ghanimah kita. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, taktik yang diambil oleh Malik bin Auf ini ternyata tidak sepenuhnya disepakati. Ada seorang yang sudah tua renta tapi punya pengalaman yang banyak karena di masa mudanya sering berperang. Ya, orang ini dari Bani Jusham, namanya Duraid bin As-Simmah. Dia mengatakan, ya, ada apa ini? Ada suara apa ini? Karena dia mendengar suara bising, suara anak-anak, suara onta, suara himar. Maka Malik bin Auf An-Nasri mengatakan, saya perintahkan mereka untuk membawa semuanya. Ya. Duraid bin As-Simmah ini merasa bahwa ini keputusan yang tidak bijak. Ya, tapi karena dia sudah menggebu-gebu, Malik bin Auf tadi sudah menggebu-gebu, akhirnya pendapatnya tidak bisa digoyahkan lagi oleh siapapun. Nah, berangkatlah mereka menuju Hunain, Pak, menuju lembah Hunain. Ya, jadi mereka berangkat berarti turun dari Taif karena Bani Thaqif di Taif, turun dari Autas karena Hawazin dari Autas. Ya, sampai sekarang namanya tidak berubah, Pak. Taif ya tetap Taif, Hunain ya tetap Hunain, Makkah ya tetap Makkah. Jadi kalau kita cari di Google Earth itu ya keluar. Tulis saja Wadi Hunain, keluar. Jaraknya nggak jauh dari Mekah sebelah timur. Ya, Taif juga ya sampai sekarang masih ada Taif. Turunlah mereka ke Hunain dan Rasulullah berangkat bersama 12.000 pasukan. Nah, inilah kalau sudah ada yang ujub, Pak. Dan penyakit hati itu cepat menyebarnya. Ya, ketika ada orang sudah mulai merasa nyaman, sudah mulai merasa ujub dan dia ungkapkan keujuban itu dan didengar oleh orang, biasanya ada aja saja orang yang tertular dan terpengaruh.
Ya, jarak Mekah ke Hunain itu tidak jauh. Tidak jauh, Pak. Mungkin hanya 20 sampai 30 kilo. Tapi mereka tempuh sampai 4 hari. Mereka tempuh sampai 4 hari. Ini lambat. Pergerakan yang lambat. Mereka berangkat tanggal 6 Syawal, baru sampai tanggal 10 Syawal. Padahal ketika Fathu Makkah, Rasulullah tempuh dari Madinah ke Makkah itu 10 hari. Ya, jaraknya kurang lebih 450 kilo. Dari Madinah ke Makkah itu jaraknya kurang lebih 450 kilo. Kalau beliau dan para sahabatnya tempuh dalam waktu 10 hari, berarti sehari berapa kilo, Pak? 45 kilo. Ya, sehari 45 kilo. Ini Makkah ke Hunain jaraknya cuma 30 kilo, tapi ditempuh dalam waktu 4 hari. Berarti pergerakan yang begitu lambat, Pak. Ya, kenapa? Karena sudah ada tadi rasa ujub dari sebagian, ya, dari sebagian kaum muslimin, wabil khusus kaum muslimin yang baru itu. Nah, dan ini dampaknya besar. Dampaknya besar bagi kaum muslimin. Karena mereka lambat datang, akhirnya posisi-posisi strategis di Hunain sudah terlebih dahulu dikuasai oleh pasukan Tsaqif dan Hawazin. Mereka sudah menyiapkan pemanah-pemanah ulung mereka, sniper-sniper mereka, Pak, di celah-celah bukit-bukit di Hunain. Ya, tentunya orang-orang Hawazin dan Tsaqif ini ahli dalam memanah. Ya, mereka tempatkan begitu banyak pemanah di sana. Tujuannya adalah untuk memberi kejutan. Kalau pasukan Muhammad masuk ke lembah Hunain, langsung mereka hujani dengan anak panah. Dan itu tidak diperkirakan oleh pasukan kaum muslimin pada saat itu. Jadi karena sudah merasa nyaman ya dengan jumlah yang banyak, akhirnya berjalannya lambat. Ya, akhirnya sampai sana ya posisi strategis sudah dikuasai oleh musuh. Ini berbeda dengan perang Badar. Berbeda dengan perang Badar, Pak. Kalau perang Badar itu mereka yang lebih dulu sampai di Badar. Ya, kita pernah belajar tentang perang Badar. Umat Islam duluan sampai Badar dan akhirnya menguasai posisi-posisi strategis di Badar. Sampai mata air di Badar dikuasai oleh pasukan kaum muslimin. Kali ini terlambat. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, makanya kalau kita baca surat Al-Anfal, Pak, itu kan berbicara tentang perang Badar. Ya, itu kan surat yang indah. Isinya tentang bagaimana Allah memberi pertolongan kepada kaum muslimin. Ya. Allah memanggil Nabi, ya ayuhan Nabi. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Allah memberi pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Dan Allah dalam surat Al-Anfal itu Allah sebutkan bahwa kaum muslimin ini bisa 1:10. Namun belakangan karena Allah melihat ada kelemahan maka 1:2, gitu ya. Karena pada saat itu ketika terjadi tanda kutip rebutan ghanimah ya, dan merasa setiap orang berhak mendapatkan ghanimah yang lebih banyak, maka Allah ingatkan dalam surat Al-Anfal itu bahwa upaya mereka itu bukan apa-apa. Karena setiap orang merasa berjasa kan, sehingga merasa berhak untuk mendapatkan ghanimah. Dalam surat Al-Anfal ya Allah sebutkan bahwa upaya mereka itu bukan apa-apa. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Bukan kalian yang berperang tapi Allah yang memerangi mereka. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan kalian yang memanah ketika kalian manah, tapi Allah lah yang memanah mereka. Jadi dalam surat Al-Anfal itu perang Badar Allah ingatkan ya bahwa upaya itu tidak ada apa-apanya. Tapi semua atas pertolongan Allah. Sebaliknya dalam surat At-Taubah jumlah itu yang Allah nafikan. Ya, idz a'jabatkum kathratukum. Ya, idz a'jabatkum kathratukum. Jadi jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat kalau kalian ujub. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka ketika pasukan kaum muslimin masuk ke lembah Hunain, ya tiba-tiba Hawazin dan Tsaqif menghujani kaum muslimin dengan panah yang begitu banyak. Sehingga apa? Kocar-kacir kaum muslimin, tercerai-berai. Bayangkan Pak, dari 12.000 yang tersisa. Kalau kita ambil riwayat yang paling sedikit, ya, para ulama berbeda berapa yang tersisa, gitu ya. Yang paling sedikit mengatakan yang tersisa hanya 12 orang.
Dari 12.000 yang tersisa bersama Rasulullah, hanya 12 orang. Ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 15. Intinya sedikit sekali yang tersisa. Tidak banyak. Ya. Makanya Allah menegaskan apa? Falam tughni ankum syai'a. Jumlah banyak enggak bermanfaat. Ya. Kocar-kacir. Sampai ada orang-orang yang mengatakan, orang-orang yang baru masuk Islam, yang belum kuat imannya, belum ditarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan sihir Muhammad hari ini sudah tidak mempan. Sihir Muhammad hari ini sudah tidak mempan. Jadi masih ngejek Nabi Muhammad dengan penyihir, ya kan? Karena Nabi Muhammad dulu di Mekah diejek sebagai penyihir, Pak. Ya, ternyata ejekan itu masih ke bawah walaupun mereka sudah masuk Islam. Ya memang baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Sihir Muhammad hari ini nggak mempan. Tapi yang luar biasa adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Anaknya Abu Jahal. Ini orang yang paling benci terhadap kaum muslimin sebelum masuk Islam, Pak. Yang sampai dia ini diincar, bagaimanapun keadaannya dia ini harus dibunuh ini karena mudaratnya luar biasa sampai akhirnya masuk Islam. Ikrimah bin Abu Jahal ini walaupun baru masuk Islam, dia mengatakan tenang saja, semua ini karena Allah. Ya, kalau menang ya karena Allah, kalau kalah ya karena Allah. Ya. Dan kalaupun umat Islam kalah saat ini berarti itu memang karena Allah pergilirkan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya, dan begitulah hari-hari kami pergilirkan di antara manusia. Kalau dahulu umat Islam bisa menguasai dunia, menebarkan keadilan dan seterusnya. Sekarang kita di masa di mana umat Islam tidak bisa bahkan membela dirinya sendiri, Pak. Ya, kita hidup sekarang di masa umat Islam tidak bisa membela dirinya sendiri. Sampai sekarang nggak bisa tembus blokade Gaza itu. Makanya saya selalu doakan, Allahumma fa innahum muhasarun farfa anhumul hisar. Ya Allah, sesungguhnya mereka penduduk Gaza itu terblokade, maka angkatlah blokade itu ya Allah dengan kekuatan. Ya. Flotila, sumut flotila kan belum lama kan? Jadi tangkap akhirnya 41 kapal kalau tidak salah ya. Di antaranya 9 warga Indonesia, walaupun sudah atau sudah dipulangkan apa enggak gitu yang sudah dipulangkan ya. Sudah dipulangkan, tapi belum bisa juga menembus blokade. Dan dunia ini diam, Pak. Dunia ini diam, nggak bisa menembus blokade. Ada sekelompok orang di sana yang diperlakukan dan diposisikan seperti binatang. Ya, sekarang 60% wilayah Gaza sudah dikuasai penjajah Israel, Yahudi. 60%, sisa 40%. Semuanya 60% itu sudah lulantah, Pak. Nggak tersisa, sudah hancur semua. Ada yang tersisa bangunan dihancurkan semuanya. Jadi sudah tinggal 40%. Ya, jadi target mereka 2030 berdiri Israel Raya, the Great Israel. Ya, itu nampaknya betul-betul mereka kejar dengan segala lobby yang mereka punya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, sampai mana tadi? Hah? Anak Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal. Ya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sampai ada seorang tokoh Quraisy juga namanya Suhail bin Amr, ya, mengatakan, wahai Ikrimah, kamu ini baru masuk Islam, tapi kenapa engkau begitu yakin, begitu kuat imanmu? Kata dia, sesungguhnya kita ini sebelum masuk Islam tidak punya akal. Kita menyembah berhala, kita hidup dengan cara yang tidak benar. Setelah kita masuk Islam, kita baru bisa berakal lagi, baru lagi punya akal. Ya, kita menyembah Allah, kita punya nilai dalam hidup, apa yang kita perjuangkan dan seterusnya. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara yang tersisa itu Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Bakar, Umar yang tersisa. Juga Abbas, ya, bin Abdul Muttalib. Sisanya apa? Ya. Summa wallaitum mudbirin. Ya, kalian wallaitum artinya berpaling. Berpaling. Mudbirin itu artinya apa? Mudbirin itu dari kata dubur itu artinya bagian belakang, artinya ya kabur gitu ya. Nah, kata mudbirin ini sebagai penegasan terhadap kata wallaitum. Ya, sebenarnya wallaitum saja sudah cukup. Wallaitum saja sudah cukup. Tapi para ahli tafsir, di antaranya Thahir bin Ashur, ya, kenapa perlu disebutkan mudbirin? Untuk menegaskan bahwa memang posisi mereka tuh kabur, tercerai-berai. Kalau hanya wallaitum saja, hanya ke belakang saja, bisa jadi ke belakang
untuk kembali ke depan, bagian dari taktik. Tapi ketika dikatakan mudbirin berarti ke belakang memang dalam keadaan kabur, tercerai-berai. Ya. Dan apa namanya? Dunia terasa sempit pada saat itu. Kata Allah apa? Falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Dunia yang luas terasa sempit. Padahal kan besar Pak dunia ini, lembah Hunain ya besar, tapi namanya sudah diserang dengan musuh yang posisinya dominan dan menguasai lokasi-lokasi strategis, ya dunia menjadi sempit. Ya, begitulah orang kalau sudah bergantung kepada kemampuan manusiawinya. Gitu ya. Mereka ujub dengan apa? Jumlahnya tadi kan. Dan potongan ayat ini Allah sebutkan ya setelah Allah menegaskan bahwa jumlah itu tidak bermanfaat. Begitulah orang kalau sudah bergantung kepada kemampuan manusiawinya, ketika ada masalah maka dunia terasa sempit seakan-akan tidak ada jalan keluar. Ya, dan jalan keluarnya sebenarnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, Sayyid Qutb juga dalam tafsir yang mengatakan bahwa bahwa umat Islam itu bisa kembali karena mereka punya qaidah salbah khalisah, punya pondasi yang kuat dan murni, yaitu para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditarbiyah oleh Rasulullah, dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada saat itu ya Rasulullah menunjukkan keberaniannya. Kalau tinggal 12 Pak, berarti 1:1000 Pak. Berarti satu, kalau 12 1:1000 ya. Artinya 1 mewakili 1000. Kan jumlah mereka 12.000 kan? 1 mewakili 1000, bukan banding 1000. 1 mewakili 1000. Dan Rasulullah berpikir pada saat itu bagaimana agar mereka bisa kembali. Rasulullah berteriak, "Ana nabi la kadzib." Saya adalah nabi, tidak dusta. Ana min bani Abdul Muttalib. Ya, saya berasal dari kabilah Abdul Muttalib. Apa tujuannya beliau mengungkapkan saya ini nabi? Untuk mengembalikan kaum muslimin yang sudah tercerai-berai pada saat itu. Jadi Rasulullah berteriak dengan suara beliau dan dilanjutkan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau. Yang paman beliau ini, Al-Abbas ini, di antara kelebihannya punya suara yang lantang. Punya suara yang lantang, Pak. Dan Abbas ini tokoh. Abbas ini kalau kita baca kisahnya kan pernah nampar Abu Jahal. Abu Jahal diam saja, tidak berani. Ya. Dan Al-Abbas pada saat itu juga berteriak, ya, aina ashabus samurah? Mana orang-orang yang pernah berbaiat di bawah pohon Baiatur Ridwan? 1.400 orang pernah berbaiat kepada Rasulullah untuk setia kepada Rasulullah, membela Rasulullah, siap mati untuk membela Rasulullah. Maka dipanggil oleh Al-Abbas, aina ashabus samurah? Ya, aina ashabu suratil Baqarah? Mana ya orang-orang yang pernah ya belajar surat Al-Baqarah itu. Jadi kata-kata ini diungkapkan oleh Rasulullah, dilanjutkan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib untuk ya, mengembalikan kaum muslimin pada saat itu. Jadi cara mengembalikan kaum muslimin, cara Rasulullah mengembalikan kaum muslimin adalah dengan mengingatkan mereka tentang keimanan. Ya, Rasulullah tidak berteriak, barang siapa yang kembali saya kasih ghanimah sekian, barang siapa yang kembali saya kasih duit sekian, enggak. Barang siapa yang kembali saya akan jadikan gubernur, enggak. Rasulullah ingatkan tentang keimanan, saya nabi. Ini tentunya panggilan yang luar biasa bagi para sahabat yang punya kenangan untuk memperjuangkan Islam bersama nabi mereka. Saya nabi tidak bohong, kata Rasulullah. Mengingatkan mereka, Pak. Jadi orang-orang yang sudah mulai tercerai-berai itu ketika mendengar itu mulai sadar. Ya, ini kita sekarang sedang berjuang bersama Nabi. Ya, orang-orang muhajirin, orang-orang ansor. Makanya kata Sayyid Qutb tadi, mereka bisa kembali dan cepat kembali karena apa? Punya kaidah, punya pondasi salbah yang kuat, khalisah yang murni. Bertahun-tahun mereka dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda punya pondasi yang kuat itu, mau dipanggil kayak gimana nggak bakal kembali. Ya.
Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu Rasulullah juga mengingatkan, ana min bani Abdul Muttalib, saya ini keturunan Abdul Muttalib. Tujuannya apa? Supaya orang-orang Quraisy kembali, gitu ya. Karena orang-orang Quraisy sangat menghormati Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak disebutkan saya anaknya Abdullah karena Abdullah belum jadi tokoh pada saat itu, meninggalnya muda. Dan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang tokoh dihormati di Quraisy adalah Abdul Muttalib, kakek beliau. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ya, lalu tadi Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau, mengatakan, aina ashabus samurah, ya, mana orang-orang yang pernah berbaiat di bawah pohon Bai'atul Ridwan. Ini juga mengingatkan mereka kembali. Mana orang-orang yang pernah belajar surat Al-Baqarah, ya, karena surat Al-Baqarah ini kan turunnya di Madinah, Pak, sehingga ya mereka punya kenangan yang manis, baik Muhajirin maupun Ansor, dalam mempelajari surat Al-Baqarah dan mengamalkannya. Ya. Jadi ketika diingatkan tentang kenangan manis bersama iman, ya, itu yang membuat mereka kembali. Ya, seperti Umar bin Al-Khattab, ya, walaupun beliau ya berada di situ tidak lari. Umar bin Al-Khattab itu mempelajari surat Al-Baqarah berapa tahun? 8 tahun. Surat Al-Baqarah mempelajarinya 8 tahun. Ya. Jadi punya kenangan yang manis. Sehingga akhirnya pun mereka kembali, dan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil tanah, ya, lalu melemparkannya. Ketika Rasulullah lemparkan tanah itu, maka tidaklah ada pasukan kecuali kemasukan tanah yang dilemparkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya setelah itu, setelah mereka kembali, thumma anzalallahu sakinatahu, Allah turunkan ketenangannya, sakinah. Allah turunkan sakinah kepada siapa? Ala rasulihi, kepada rasulnya, wa alal mu'minin, dan kepada kaum mukminin. Ya, di sini disebutkan alanya 2 kali, Pak. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. 2 kali alanya. Harusnya sekali aja cukup. Gitu ya. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wal mu'minin. Seandainya bentuk ayatnya seperti itu cukup, Pak. Karena di sini ada pengulangan kata Allah. Gitu ya. Ada pengulangan kata Allah. Ya, kalau mau lihat dari sisi fasih-fasihan, harusnya Allahnya sekali saja lebih fasih dibandingkan 2 kali. Sehingga kenapa diulangi 2 kali? Pasti ada hikmah di baliknya. Karena Quran fasih, Pak. Quran itu gak ada yang sia-sia, walaupun 1 huruf itu gak sia-sia. Ya, sehingga ahli tafsir, di antaranya Tahir bin Ashur, mengatakan Allah yang pertama, sakinah yang turun kepada Rasulullah itu berbeda dengan sakinah yang turun kepada orang beriman. Makanya Allahnya 2 kali. Ya, Allah turunkan sakinah kepada Rasul, dan Allah turunkan sakinah kepada diulang 2 kali orang beriman. Untuk menunjukkan sakinah yang turun berbeda. Ya, yang turun kepada Rasul dan yang turun kepada orang-orang beriman. Yang turun kepada Rasul itu adalah berupa keyakinan bahwa sahabat-sahabat beliau akan kembali. Gitu ya. Keyakinan bahwa sahabat-sahabat beliau akan kembali. Ya. Sedangkan yang turun kepada orang-orang yang beriman, sakinahnya berupa keyakinan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keyakinan kepada pemimpin mereka. Jadi 2 sakinah yang berbeda. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan Allah mengatakan wa anzala junudan lam tarauha. Ya, Allah turunkan pasukan yang tidak dilihat oleh mata kalian. Ya, kalau secara logika mah nggak masuk akal, Pak. Kalau secara logika, Rasulullah cuma ambil tanah, dilempar, semua pasukan baik dari Hawazin dan Tsaqif terkena lemparan itu, sehingga mereka merasa sakit, ya, masuk ke dalam mata mereka, terhirup oleh hidung mereka. Ya. Berapa banyak sih tanah yang diambil dan dilemparkan? Itu namanya junudan lam tarauha. Ya, pasukan yang tidak dilihat oleh mata kalian ketika umat Islam sudah bersatu kembali. Dan juga ketika umat Islam sudah sadar akan kesalahan mereka, bahwa jumlah yang banyak itu kalau tidak
dibarengi dengan tawakal kepada Allah maka tidak bermanfaat. Ya. Wa'adzabal ladzina kafaru, lalu Allah mengazab orang-orang kafir, wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan itulah balasan bagi orang-orang kafir. Lalu ayat ke-27-nya, tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala may yasha. Setelah itu Allah beri taubat kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maksudnya kepada kaum mukminin yang sempat tercerai-berai tadi. Kepada kaum mukminin yang sempat lari, ya kan? 12.000 Pak, tinggal 12. Ya, berarti kan 11.000 sekian lari. Tapi setelah itu Allah beri taubat kepada mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat ayat sebelumnya 24-nya, ya, Allah itu mengingatkan bahwa kalau 8 poin itu lebih kita cintai daripada 3 poin, maka tunggulah Allah akan datangkan hukuman. Ya, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, katakanlah kalau bapak-bapak kalian, yang pertama, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum, dan keluarga besar kalian, keluarga ashirah. Ya, ini yang kelima. Wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian miliki. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan, perdagangan, bisnis yang kalian takut merugi. Yang ketujuh. Yang kedelapan, wa masakinu tarwaunaha, dan rumah-rumah yang kalian cintai. 8 hal ini kata Allah, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Kalau 8 hal ini lebih kita cintai daripada 3 hal. 3 hal itu apa? Daripada Allah yang pertama, daripada Rasulnya yang kedua, dan daripada jihad di jalannya. Kata Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah sampai Allah itu mendatangkan hukuman bagi kalian. Ya, kita ini kan hidup nggak lepas dari 8 hal ini, Pak. Ya, kita hidup ini nggak lepas dari 8 hal ini. Ya, ayah kita, anak kita, saudara kita, pasangan kita, keluarga kita, harta, bisnis, pangkat, jabatan, dan juga apa? Rumah yang kita cintai. Ya. Kalau hanya itu tujuan hidup kita, ya pantas saja umat Islam Allah uji hari ini atau zaman-zaman ini dengan kehinaan. Maka cara agar kita umat Islam kembali mendapatkan izzah kita adalah dengan kita ya kembali ya mempelajari agama ini, dengan kembali kepada Allah ya, dan juga mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari apapun, dan juga mencintai jihad fi sabilillah. Mencintai jihad fi sabilillah. Ini yang penting, Pak. Zaman sekarang orang itu dengar kata jihad sudah alergi. Kalau non muslim wajar. Muslim loh mendengar kata jihad itu alergi. Padahal dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat tentang jihad. Dalam hadis banyak sekali hadis-hadis tentang jihad. Ya. Maka paling tidak itu ya, kita sebagai seorang muslim paling tidak minimal sekali ketika mendengar kata jihad itu tidak alergi. Itu paling minimal zaman sekarang. Ya. Yang lebih baik lagi adalah kalau memang dia berniat dalam hatinya untuk berjihad fisabilillah. Bukan, saya sudah sering sampaikan, jihad itu bukan menjajah, beda, Pak. Jihad dengan penjajahan, jihad dengan kolonialisme, bukan. Jihad berbeda dengan menjajah. Jihad itu untuk i'la' kalimatillah, menegakkan kalimatullah. Jihad itu untuk membela orang-orang yang dizolimi. Gitu ya. Kalau orang-orang tidak punya idealisme dalam hidupnya, dia hanya akan berpihak kepada orang yang kuat. Gitu ya, orang yang punya power. Hanya akan menjadi penjilat. Lihat, Pak, sekarang dunia ini banyak sekali yang menjilat ke Israel. Kenapa? Karena Israel sekarang yang paling kuat. Mereka dalam hati kecilnya tahu Israel salah, tapi nggak bisa menjaga idealisme. Kenapa? Karena hidup cuma dunia, nggak tahu akhirat. Ya, berbeda dengan umat Islam, berbeda dengan kalau kita lihat perjuangan Rasulullah, perjuangan para sahabat, selalu berada di pihak orang-orang yang dizalimi. Makanya ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, yang mengikuti Muhammad orang kecil, orang lemah atau orang kuat? Ya kan? Kata Abu Sufyan apa? Orang lemah. Kata Heraklius, begitulah para nabi selalu diikuti oleh orang lemah. Ya, jadi jihad itu untuk membela orang lemah.
Membela orang-orang yang tertindas, membela orang-orang yang dizalimi. Hadirin yang dimuliakan Allah, intinya bahwa dalam perang Hunain ini awalnya kaum muslimin diuji oleh Allah dengan kekalahan, dengan tercerai-berainya pasukan, tapi setelah itu Allah tolong dan akhirnya bisa memenangkan peperangan ini, dan kaum muslimin mendapat ghanimah yang begitu banyak. Ya, ada 6.000 tawanan, 24.000 onta, 40.000 kambing, 4.000 uqiyah perak. Ya, di antara tawanan nanti ada saudara sepersusuan Rasulullah, anaknya Halimah Sa'diyah, yang datang menghadap Rasulullah, lalu dimuliakan oleh Rasulullah, digelarkan kain, disuruh duduk di atas itu, setelah itu dibebaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu harta yang didapat ini dibagikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nantinya. Ya, sehingga cerita ada sebagian penduduk Madinah yang tidak rela dengan pembagiannya Rasulullah kan? Ya, karena Rasulullah membagi pemuka-pemuka Quraisy lebih banyak. Ya, itu salah satu taktik Rasulullah supaya mereka yang baru masuk Islam ini semakin erat. Ya. Ya, karena ada ungkapan begini, Pak, ahsin ilan nasi, tasta'biduhum. Ya. Kurang lebih seperti itu. Berbuat baiklah kepada manusia, engkau akan menjadikan mereka budak. Tanda kutip ya, maksudnya kalau kita dibaikan, kita nurut sama yang baikin kita, Pak. Gitu ya. Sehingga orang-orang Madinah sempat pada saat itu berkata, sesungguhnya Muhammad sedang bagi-bagi dengan kaumnya saja. Ya, dengan orang-orang Quraisy, kita ini yang penduduk Ansor tidak mendapatkan apa-apa. Ya dapat sebenarnya, tapi mereka mendapatkan tidak banyak. Setelah itu, ketika mengetahui hal itu, Rasulullah mendatangi mereka dan menenangkan mereka, lalu mengatakan, ya mengingatkan perjuangan mereka dan seterusnya, lalu mengatakan, tidakkah kalian redha mereka pulang membawa onta dan kalian pulang membawa aku? Akhirnya mereka pun menangis. Ya, ini juga komitmen dari Rasulullah bahwa walaupun nanti Mekah sudah ditaklukkan, beliau tetap tinggal di Madinah bersama orang-orang Madinah. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu kurang lebih pembahasan kita tentang perang Hunain. Ya. Semoga ada pelajaran-pelajaran bisa kita ambil dan semakin membuat kita semakin mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin dari saya kembalikan ke MC. Baik, jamaah sekalian, selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan ada jamaah yang bertanya. Silakan Pak. Assalamualaikum. Ya. Saya jadi sebagai jemaah saat ini kan Seperti apa? Oh, Bu, ya. Dari mana supaya kita tidak berusaha jadi kita bagian dari maksudnya senantiasa Jadi yang pertama adalah parameter bahwa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah lebih besar daripada 8 hal tadi. Apa parameternya? Parameternya mudah, Pak. Parameternya adalah kalau orang tua kita, anak kita, pasangan kita, ya saudara-saudara kita dan seterusnya, ya kolega-kolega kita mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, kalau kita iakan mereka dan kita bergabung bersama mereka, berarti cinta kita kepada mereka lebih besar dibanding cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita tidak ikut mereka, kita pegang idealisme kita, oh tidak boleh seperti itu haram, tidak boleh seperti itu bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, berarti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya lebih besar daripada cinta kita kepada mereka. Ya, sebagaimana para sahabat, ada orang tuanya,
Mus'ab bin Umair kan, Mus'ab bin Umair yang delegasi Rasulullah itu kan, orang ibunya itu sangat tidak setuju dengan keislaman Mus'ab. Ya, ibunya itu minta agar dia kembali kepada agama lama. Tapi apakah ia iakan ibunya? Enggak. Ia tetap ikut ajaran Rasulullah. Ini bukti bahwa cinta beliau kepada Rasulullah lebih besar daripada cinta beliau kepada ibu beliau. Ya. Ya. Begitu juga kita dalam mencari harta, mencari tadi rumah, ya, kendaraan, bisnis dan seterusnya. Kalau kita dalam mencari itu masih mengikuti batasan-batasan yang ditetapkan dalam syariat, berarti cinta kita kepada Allah dan Rasulullah lebih besar daripada harta benda. Kalau orang sudah tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya, Pak, semua ditabrak, ya kan? Semua diterobos. Nggak peduli lagi halal haram, nggak peduli lagi mana baik mana buruk, nggak peduli lagi mana benar mana salah. Yang penting saya dapat jatah. Ya, kalau begitu berarti dia lebih cinta kepada hal-hal yang disebutkan tadi dibanding kepada Allah dan Rasulnya. Jadi itu parameternya. Selama kita dalam menjalani hidup ini masih peduli halal haram, masih peduli baik buruk, masih peduli batasan-batasan syariat, ya, baik dalam bergaul dengan orang-orang terdekat, bergaul dengan anak istri, gitu ya, dalam mencari harta, berarti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya lebih besar daripada cinta kita kepada mereka. Kita melihat anak kita melakukan pelanggaran, Pak, pelanggaran syariat, ya. Kalau kita diamkan dengan nama kasih sayang kepada anak, berarti cinta kita kepada anak lebih besar daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita tegur dia, kita ingatkan dia, kita ajarkan dia, kita doakan dia, berarti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya lebih besar daripada cinta kita kepada anak kita. Itu salah satu parameternya, Pak. Ya, lalu berikutnya umat Islam sebagaimana yang Rasulullah kabarkan begitu ya di akhir zaman seperti buih. Ya, seperti makanan yang berada di tempat makan lalu dikerubungin gitu kan. Lalu para sahabat bertanya, "Amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Amin qillatin yauma idzin ya Rasul. Apakah jumlah kita sedikit pada saat wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, "Bal antum katsirun, lakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl," gitu ya. Kalian justru jumlah kalian banyak tapi kalian seperti buih. Tadi pertanyaan bagaimana kita tidak menjadi umat Islam yang seperti buih. Caranya satu, kembali kepada ajaran Allah. Ya. Banyak sekali athar dari para sahabat, dari tabi'in yang menjelaskan bahwa umat Islam ini tidak akan kembali kepada izzahnya sampai mereka betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumlah kita banyak sekarang, Pak, tapi seperti buih, tapi tidak semuanya buih. Ya, tidak semuanya buih. Yang buih itu yang Islam abangan, gitu ya. Yang KTP-nya Islam tapi benci terhadap syariat Islam. Yang KTP-nya Islam tapi tidak pernah menegakkan syariat Islam. KTP Islam tapi sholat saya tidak. KTP Islam tapi tidak mempelajari Islam. KTP Islam tapi tidak pernah punya keresahan terhadap Islam. KTP Islam tapi tidak pernah terbesit dalam hatinya untuk memperjuangkan Islam. Kalau kita hidup di zaman sekarang, walaupun Islam dalam keadaan lemah, tapi kita masih resah, punya keresahan terhadap Islam. Bagaimana agar Islam ini tetap didengar? Bagaimana agar nama Islam ini tetap baik? Ya. Bagaimana? Pokoknya kita punya keresahan tentang Islam. Kita punya keresahan terhadap dakwah. Kita punya keresahan terhadap generasi penerus kita supaya mereka bukan hanya bisa makan saja, tapi juga bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan para ulama, ya, perjuangan-perjuangan orang yang sadar akan Islam. Insya Allah kita termasuk ya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah. Gitu, Pak. Tapi kalau kita sudah mulai tidak peduli, udahlah saya mau gimana aja, yang penting saya bisa makan. Ya, sudah mulai menanggalkan idealisme. Nah, itu kita termasuk buih-buih itu. Mungkin itu satu. Baik, ada lagi yang mungkin persilakan. Jika saya berpahami bahwa ternyata orang-orang di dunia tersebut tidak ada yang kita masuk masalah. Karena orang itu kita tidak senang karena kedua yang ada itu dimana kita selalu kalah. Ini selalu tak itu. Ini juga orang dunia.
dengan jumlah pasukan Muslim yang begitu banyak, 12.000, tetap bisa hanya belasan. Versi ulama, Ya? versi ulama. Iya. Berdasarkan riwayatnya beda-beda Pak, tapi intinya tinggal sedikit. Mungkin bawah 20. Ya. Ini banyak banget, berarti hampir berapa? 11.000 sekian. 8.000 sekian lah. 11.900 sekian. Iya, betul. 11.900 sekian. Nah, kalau ada riwayat lain, ada nggak terlalu wajib di posisi kita Rasulullah, terutama di era Rasulullah, dan tadi itu semuanya mungkin ada penampilan yang juga. Ya, kalau dia terjadi di tahun 9 Hijriah. 8 setelah Fatu Makkah. Ini sebelum setahun Fatu Makkah. Belum sebulan, Mbak. Belum sebulan. Karena Fatu Makkah kan Ramadan 8 Hijrah, ini 6 Syawalnya mereka sudah berangkat ke Hunain. 10 Syawalnya mereka sampai Hunain. Mungkin 3 pekan setelah Fatu Makkah. Kurang lebih. Tadi dulu maka Islam sekarang dari sini buruk. Dunia Islam sekarang. Saya mungkin karena pahami untuk dia kepada itu. Kita sudah sekali di luar. Kemudian juga tadi kemudian kita sendiri mahasiswa ada yang alergi terhadap jihad tadi. Kayak kita kalau jihad itu kan kita perang. Kita turun di Medan Perang. Jadi sekarang mereka minta Palestina berposisi yang seperti ini di Iran dan kemudian kita beberapa pemimpin Israel itu kan gimana ya, ada yang tadi mereka hero-nya terhadap Islam itu seperti pemimpin Jordan, Arab, termasuk Saudi, termasuk Saudi. Dan juga orang Jelato itu kan dalam konteks orang Iran Israel itu lama berada di belakang Amerika sama Israel. Itu pun ada yang mau juga. Tapi yang paling jelas itu Jordan. Jordan ini rajanya kan Raja Abdullah. Raja Abdullah itu kalau istilahnya katanya Rasul Duriya Rasulullah. Iya, betul. Dan Prabowo ini kan dekat sama Abdullah. Nah, kita juga khawatir tuh, Prabowo kemarin bisa mau gabung ke PUB. Dan seolah-olah sekarang berada di pihak Amerika itu. Jadi karena rayuan dari Abdullah itu. Karena secara personal beliau punya hubungan dekat dengan Prabowo. Dan beberapa waktu lalu Raja Abdullah sudah sempat berkunjung ke Indonesia. Berkunjung ke Indonesia dan disambut luar biasa oleh Prabowo. Berbagai bidang. Kalau di Indonesia mungkin orang tidak ada gitu. Walaupun ada, tapi harus separatis. Juga orang Papua, tapi kan konteksnya beda. Itu bukan konteks perang agama. Perang politik. Nah, kalau kita mau berjihad selain perang, itu bagaimana sebenarnya? Yang harus kita lakukan sebenarnya. Apakah kontennya kita harus bersungguh-sungguh, kita tetap care dengan kondisi umat Islam dan kondisi Islam, atau kita bagaimana supaya masuk dalam jihad tadi? Kita bisa tetap akomodatif menerima
istilah jihad tadi belum kita tertarik dengan konteks yang berbeda dari Iya, iya. bukan jihad di ini dan Pak. Dan tidak masuk sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya pertanyaan adalah bagaimana kita bisa berjihad begitu Pak ya, dalam berbagai macam bidang begitu Pak. Kalau kita lihat penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kata beliau jihad itu ada 4 tingkatannya. Ada 4 tingkatannya. Yang pertama adalah jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri. Yang kedua adalah jihad asyaitan, jihad melawan setan. Yang ketiga adalah jihadul kafirin, yang keempat adalah jihadul munafiqin. Ketiga jihad melawan orang-orang kafir. Kafir di sini maksudnya kafir yang semena-mena, kafir yang melawan batas, bukan orang kafir yang hidup damai. Dan yang terakhir adalah jihad melawan orang-orang munafik. Kata beliau, tidak mungkin seseorang itu sampai ke tingkatan yang ketiga dan keempat kalau ke 1 dan 2 belum beres. Kalau ke 1 dan 2 belum beres. Banyak orang Islam sekarang teriak ya, dalam keinginannya itu ingin membela umat Islam, ingin i'la kalimatillah, tapi sejatinya dia belum beres dengan jiwanya sendiri, dengan nafsunya sendiri, dan juga dengan bisikan setan yang ada dalam hatinya. Ya, kenapa para sahabat dulu dan generasi-generasi Islam itu punya kemampuan yang begitu luar biasa untuk berjihad? Karena tingkatan jihad yang pertama dan kedua sudah beres, Pak. Jihadun nafs dan juga jihadus syaitan. Sekarang PR umat Islam adalah banyak orang teriak, ayo kita lawan orang-orang yang zalim, Israel, begitu ya. Tapi subuh tidak bangun. Subuh tidak bangun. Salat masih lalai. Kemauannya besar. Tapi untuk melawan diri sendiri yang belum mampu. Jadi PR kita sekarang adalah bagaimana kita mengislah diri kita sebelum mengislah orang lain. Ya, melakukan jihad nafs sebelum kita melakukan jihad yang lebih besar. Ya, juga bentuk jihad kalau kita di Indonesia mungkin tidak perang begitu ya. Ada jihad tarbawi misalnya, jihad dalam bentuk mentarbiyah, menyiapkan generasi. Ada juga jihad dalam bentuk ya menyampaikan yang hak. Itu bisa kita lakukan. Mengcounter ya framing terhadap agama Islam, itu bagian dari jihad juga. Kan tidak mudah Pak untuk mengcounter narasi-narasi mereka yang begitu luar biasa, ya kan? Narasi-narasi yang dikeluarkan oleh pihak-pihak orang yang tidak suka Islam, Islam radikal, Islam mengajarkan kekerasan. Bagaimana kita mengcounternya? Ya, itu juga bagian dari jihad. Supaya orang-orang yang awam ini tidak terpengaruh dengan framing mereka. Nah, itu harus selalu kita lakukan begitu ya. Ya, baik yang sifatnya di media sosial atau paling enggak di masyarakat sekitar kita. Kalau kita mencium misalkan ada orang-orang tetangga kita yang mulai anti-Islam, kita tanya kenapa, sebabnya, ada isu apa, kenapa engkau mulai anti-Islam, tidak suka dengan Islam. Lalu kita coba counter itu, kita jelaskan. Islam radikal itu tuduhan Pak framing. Ya. Supaya Islam itu bisa dijadikan common enemy. Jadi musuh bersama, begitu ya. Nah, melalui sistem yang ada sekarang. Supaya dimatikan Islam itu. Padahal Islam radikal itu ya framing ya. Yang radikal itu siapa? Islam menjajah, tidak pernah dijajah, yang ada juga dijajah. Ya. Itu mungkin yang harus kita selalu tonjolkan gitu ya. Islam katanya agama perang, memang Barat nggak perang, itu perang pertama, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Kalau kita tarik berapa ratus tahun kemudian juga perang terus ya kan. Mereka selalu katakan Islam agama perang karena memang muncul di Jazirah Arab. Jazirah Arab isinya orang-orang perang. Bukan hanya Jazirah Arab, Pak. Satu dunia ini memang hobinya perang. Jadi hanya Jazirah Arab yang hobi perang itu kan framing gitu ya. Satu dunia ini memang hobinya perang kok. Baca ya sejarah dari mulai sejarah kerajaan-kerajaan. Itu kan isinya perang semua, Pak. Ya kan? Justru Islam datang supaya apa? Supaya mendamaikan, kan begitu. Perang itu bukan sekedar untuk mencari dudukan pangkat, bukan sekedar untuk mencari jabatan atau menjajah begitu ya, menguasai, bukan ya, bukan itu tujuan perang dalam Islam. Jadi justru Islam yang mendatangkan. Makanya di antara bentuk dakwah
kita adalah kita memperkaya diri dengan ilmu, dengan data-data yang benar, dengan hujah-hujah yang kuat, sehingga kalau kita dihadapkan dengan mereka yang menuduh Islam, framing Islam, kita punya hujah yang kuat dan bisa menjelaskan. Itu bagian juga dari jihad. Ya, PR terbesar kita adalah tadi jihadun nafs, jihadus syaitan, juga membekali diri dengan hujah yang kuat, dengan ilmu. Mungkin itu satu dari saya. Ada kekalahan lagi perang-perang. Oh ya, ada kekalahan lagi di perang-perang lain, wallahu alam. Wallahu alam. Ya, kalau secara hitungan manusia mungkin dalam perang apa namanya, perang yang parit itu Khandaq ya, perang Ahzab, itu kan umat Islam juga kalang kabut, tapi Allah turunkan tentara-tentara yang tidak terlihat ya. Dalam perang Badar juga sama, secara jumlah sebenarnya kalah ya, tapi Allah turunkan tentara-tentara yang tidak terlihat. Begitu Pak. Terakhir ada ungkapan dari sahabat begini, nahnu la nuqatilu bil adat wala bil udat. Kita ini tidak berperang dengan jumlah, juga tidak berperang dengan perbekalan. Itu hanya wasilah saja, jumlah dan perbekalan wasilah, tapi berperang dengan apa? Dengan tawakal kepada Allah dan niat yang ikhlas untuk ila kalimatillah. Itu mungkin itu. Jadi cukup bagus ini tidak jadi kita dengan beberapa semoga kita Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma amitna ala syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ahlikil yahudal ghasibin alladhina baghaw wa'tadaw ala ibadika as-salihin. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا بقوتك يا قوي يا متين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلادنا اندونيسيا. اللهم اجعل بلادنا اندونيسيا بلادا امنه مطمئنه مستقره تاتيها رزقها رغدا من كل مكان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.